Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita akan memasuki di pertemuan keempat psikologi SDM. Nah, di psikologi SDM di topik keempat hari ini, kita akan ngebahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan sikap dan perilaku dalam organisasi. Oke, saya mau mulai dengan cerita. Ada suatu perusahaan startup, katakanlah. Nah, di sini ada dua orang karyawan. Dua orang karyawan ini sebut saja namanya Rajesh. Nah, sama si Dian. Nah, mereka ini tergabung dalam satu proyek yang cukup menantang. Nah, bedanya si Dian ini dia itu bersemangat banget, dia aktif banget dan dia percaya proyek ini akan membuat perusahaan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi berdampak besar kepada perusahaan. Nah, jadi dia aktif banget, happy banget dan dia ngebantuin rekan-rekan yang ada di tim tersebut. Nah, sedangkan si Rajes ini, nah dia ini punya pandangan yang berbeda. Nah, dia ini ngerasa bahwa ah, proyek ini beban nih, dia nambahin kerjaan dia gitu ya. Dia ngerasa mungkin nggak dilibatkan juga dari awal mungkin ya. Nah terus habis itu dia akhirnya ada alasan bla 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 sehingga dia jadi pasif. Datang sih dia kerja tapi ya cuma ngikutin alur aja, cuma ngikutin perintah aja, nggak ada inisiatif apa-apa. Nah, dari cerita tersebut kita bisa melihat ada hal yang menarik. Ada satu proyek, tapi ada dua sikap yang sangat berbeda. Nah, dalam psikologi organisasi, sikap itu bukan cuma soal perasaan, tapi terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah kognitif, apa yang kita yakini dan kita pikirkan atau kita pikirkan ya. Yang kedua adalah afektif, apa yang kita rasakan. Lalu yang ketiga adalah konatif. Konatif itu kecenderungan kita untuk bertindak. Nah, jadi kalau misalkan si Dian percaya bahwa proyek ini penting, nah itu merupakan kognitifnya, ya. Dan dia merasa excited, nah itu merupakan afektifnya. Kemudian akhirnya dia terlibat aktif membantu teman-temannya. Nah, itu adalah konatifnya. Jadi sebaliknya, kalau misalkan si Rajes, nah dia ngerasa proyek ini nggak penting, dia kesel, dia akhirnya pasif. Nah itulah bagaimana kegiatan atau kognitif afektif dan konatifnya. Nah ini akan sangat mempengaruhi perilaku kerja kita ya. Jadi dari dua sikap yang berbeda tersebut, akhirnya akan terlihat perbedaan nantinya. Nah, tapi terkadang sikap dan perilaku juga nggak bisa sejalan. Terkadang misalnya kamu percaya tim ini penting. Nah, terus habis itu tetapi kamu nggak cocok nih sama salah satu anggota tim. Misalkan kamu si Dian ini nggak suka sama si Rajes. Nah, akhirnya dia menarik diri. Nah, itu namanya disebut disonansi kognitif. Apa itu? Yaitu adalah adanya konflik antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi eh, kita tidak melakukan seperti apa yang kita yakini karena ada konflik. Nah, atau ada teori menurut teori of planned behavior, perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan keyakinan bahwa kita bisa melakukannya. Jadi sikap aja itu nggak cukup. Kita juga butuh lingkungan yang mendukung dan kepercayaan diri untuk bertindak gitu ya. Jadi ada perlu support sistemnya. Eh, jadi dari modul keempat ini kita akan belajar bahwa sikap bukan soal pikiran dan perasaan, tetapi juga terkait dengan energi yang kita salurkan untuk mempengaruhi orang lain di dunia kerja, sikap positif bisa menular, membentuk budaya kerja yang produktif. Tetapi sebaliknya, nah ini yang paling gampang banget menular, yaitu adalah sikap negatif. Bagaimana kita bisa menyebarkan sikap negatif tersebut sehingga memperlambat kinerja tim bahkan eh, eh, organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kamu mau jadi bagian siapa? Mau jadi bagiannya si Rajes atau si Dian?
Nah, sikap mana yang akan kamu bawa di lingkungan kerja atau bagaimana sikap kamu ketika kamu melakukan perkuliahan? Karena pada akhirnya sikap kita lah yang menentukan. Winson dan Churchill mengatakan, attitude is a little thing that makes a big difference. Sekian pengantar materi dari modul keempat. Eh, Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.